yang tidak pernah terlambat bersinar. Demikian Engkau memelihara hidup kami. Terus kami diberkati, kami dipelihara, kami dilindunginya. Bahkan kami menjadi anak-Mu yang taat setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami masih boleh bernapas. Itu semuanya oleh karena kasih anugerah Bapa Yahweh yang selalu diberikan buat kita semuanya. Kasih dan rahmat-Nya selalu baru di dalam kehidupan kami semuanya. Urapi hamba-Mu Bapa yang mau menyampaikan isi hati-Mu. Sucikan, kuduskan hati pikiran hamba-Mu ini. Terlebih lagi lidah mulut hamba-Mu kuduskan. Demikian juga jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, diberkati semuanya. Kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk fokus mendengarkan Dafar Elohim. Diberkati semuanya. Kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan Yesus Bapak Yahweh. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih ya yang dari keluarga Bekasi ya sudah meluangkan waktu untuk beribadah di tempat ini. Ya, kita sama keluarga Yesua. Ya, memang di pihak lain namanya Yesus, tapi saya lebih suka menggunakan Yesua. Ya, seperti yang Bapak Ibu mungkin lihat di depan player ini. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sugeng Andreas. Saya latar belakang sebenarnya dari seberang. Keluarga masih banyak yang di sana. Tetapi puji Bapak Yahweh, puji Tuhan, saya dipilih untuk menjadi pengikut Yeshua HaMashiach. Dan ketika kita sudah dipilih, kita bangga dong. Amin. Amin. Harus bangga karena yang memilih kita bukan Pak Presiden lagi, tetapi Sang Pencipta alam semesta. Amin. Amin. Ya, kita harus semangat. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya, kok di sekeliling ada apa? Tulisan Ibrani, ada ya seperti inilah. Nanti boleh sama perjamuan kasih setelah ibadah ini selesai boleh berdiskusi. Ya, seperti itu. Nama saya tadi Sugeng Andreas. Saya punya istri satu, ya, bukan baru satu tetapi satu-satunya. Ya, karena di dalam kekristenan tidak boleh poligami. Ya, tidak boleh poligami. Dan saya punya anak 2, putra putri. Dan saya punya cucu 3. Nah, usia saya udah 50 tahun lebih. Ya, itu Bapak Ibu perkenalan saya. Saya mendirikan gereja GPF bersama tim ya pelayanan di tempat ini, bahwa berdiri di bulan apa kemarin ditabiskan. Itu bulan apa Bapak masih ingat Pak Bin? April ya. Berarti berjalannya belum ada 1 tahun. Berarti ini masih muda. Kami membutuhkan dukungan support dari Bapak Ibu ya, supaya gereja kami ini menyebarkan nama baik, memulihkan firman, memulihkan Dafar Elohim sesuai kebenaran yang sesungguhnya. Nah, pada saat siang ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menerima kebenaran Dafar Elohim bersama-sama. Apa tentang janji pemeliharaan Bapak Yahweh atau Tuhan Yesus HaMashiach. Bapak Ibu tahu kisah ini? Ya, kisah apa? Pemeliharaan Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa pemeliharaan Tuhan. Kejadian 45 ayat 5. Bisa dibaca ya. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Elohim menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Nah, ini kisahnya siapa Bapak Ibu? Kalau tahu? Yusuf. Siapa? Yusuf. Salah Bapak Ibu. Siapa? Yosef. ya di Alkitab kita nggak ada namanya Yusuf. Kalau di Alkitab seberang ada, bisa minum. Ya. Kisah Yosef atau Yusuf tentang apa Bapak Ibu ini?
Ya, tentang dijual Dijual ke Mesir. ke Mesir. Dengan harga berapa? Nggak ada yang tahu kan? Kenapa dijual? Karena saudaranya benci. Ya, saudaranya membenci. Bapak Ibu punya saudara, ada yang membenci. Kalau dibenci apakah harus dijual? Pemeliharaan Tuhan sempurna. Apa yang akan terjadi tentang Yosef ini? Sedih Bapak Ibu kalau ada keluarga yang seperti itu. Ya, tetapi semuanya bisa dilewati. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita mengalami di keluarga nggak baik, di luar sana nggak baik, kalau kita mengandalkan manusia, manusia mengecewakan nggak Bapak Ibu? Bahkan saudara pun nggak bisa kita andalkan, apalagi orang lain. Betul nggak? Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan kita, pasti ada jawaban. Amin. Nah seperti itu, jawabannya seperti apa? Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, ya, ekonomi lagi pokoknya nggak baik. Di tengah-tengah ekonomi yang nggak baik ini seperti apa kehidupan kita? Apakah kita masih menjadi anaknya yang baik? Apakah kita di hadapan Tuhan kita, di hadapan mata Tuhan kita menjadi anak yang baik? Jangan sampai seperti waktu zamannya Noah. Bumi sudah dipenuhi manusia, rusak semua manusia, tetapi hanya ada satu keluarga yang diselamatkan Bapak Ibu pada waktu itu. Apakah sekarang ini bisa seperti itu? Bisa. Karena apa? Kehidupan manusia sekarang semakin sama saja waktu zaman Noah. Bapak Ibu boleh cek. Bahkan ada yang ada di luar negeri Eropa. Ini menurut berita ya Bapak Ibu. Sudah banyak yang meninggalkan agama. Mereka menjadi ateis. Kenapa? Mereka merasa aku hebat, aku nggak ibadah pun aku diberkati, aku kaya. Tuhan kita nggak kurang cara untuk menegur. Pada tahun 2020, apa yang terjadi? Masih ingat? Pandemi, COVID. Wah, porak-poranda semuanya. Orang banyak yang takut, siapa yang nggak takut? Ya, semuanya dibawa ke mana itu namanya rumah pengasingan, ya, saking takutnya setiap jam banyak yang meninggal. Bahkan orang kaya nih punya uang segudang, mau beli obat berapapun bisa bayar, tetapi nggak selamat. Pemeliharaan Bapa Yahweh Tuhan Yesus sangat dahsyat. Next. Nah ini Bapak Ibu dalam kehidupan kita, ya, 1 Raja 17 ayat 5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Yahweh. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6-nya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung kakak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, apa yang Bapak Ibu tangkap dari Elia ini? Ya, pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan kita selalu diperhatikan dimanapun berada. Betul Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu, sekarang dunia sudah mengalami seperti ini. Siapa yang peduli dengan kami? Sulit rasanya. Orang sudah tidak suka dengan kami. Semua membenci kami. Ya, kejahatan dimanapun berada. Tetapi Elia tetap mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Elia dikirim daging, dalam mengalami hal apa Bapak Ibu? Di sana Elia mengalami kekeringan, kelaparan. Tetapi dikirim, yang mengirim siapa Bapak Ibu? Burung gagak.
melalui Bapak Yahweh melalui burung. Ya, burung ini pemakan apa? Pemakan daging. Coba bayangkan, Bapak Ibu bisa renungkan. Kalau Bapak Ibu contoh mau mengirim sesuatu lewat ajudan atau lewat kurir, ya kan? Harus berhati-hati. Betul nggak? Ketika kita pesan barang di online harga 500.000 lah, Bapak Ibu mau mentransfer paling berat juga kan mikir ini benar nyampe nggak nantinya. Nah seperti itu, karena nggak gampang untuk percaya kepada orang. Demikian juga kalau Bapak Ibu melihat Nabi Elia dikirim daging melalui burung gagak. Bahkan burung gagak ini pemakan daging, Bapak Ibu. Gimana kira-kira? Kalau burung gagak ini jahat, pasti daging itu nggak nyampe ke Elia. Betul nggak? Karena sudah dipelihara, diperintahkan oleh Tuhan kita, maka burung gagak mengirim daging sampai kepada sasarannya. Haleluya. Demikian kalau kita mengalami hidup rasanya sudah nggak mungkin, mungkin sakit penyakit, aku nggak mungkin sembuh. Itu salah, jangan ngomong seperti itu. Kalau masih mau hidup, masih mau sembuh, aku sembuh. Amin. Amin. Ya apapun sakit kita sebut. Mungkin sakit asmaku sembuh, asma hilang dari tubuhku. Aku sehat Tuhan, aku mau kuat. Walaupun aku diberi umur panjang, kalau kami nggak sehat bagaimana? Merepotkan kan? Tetapi kalau kita sehat, walaupun umur 70-80, kita tetap sehat. Amin. Amin. Itulah pemeliharaan Tuhan kita yang sempurna. Next. Karena kita mau acara pentabisan juga, Bapak Ibu, untuk mengangkat sebagai imam lagi. Karena seperti gembala membutuhkan para imam, demikian juga pada waktu Mose membutuhkan yaitu imam juga, Bapak Ibu ya. Mose nggak mampu sendiri, membutuhkan siapa? Harun dan Hur. Ya, di sini ada Harun dan Hur. Amin. Ya, para imam. Apa itu yang terjadi lagi? Pemeliharaan Yahweh. Nehemia 9 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan kepadamu. Mereka tidak kekurangan, bahkan mereka tidak rusak dan mereka tidak bengkak. Haleluya. Apa yang terjadi di sana? Pada waktu Mose memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 40 tahun. Lama enggak? Hampir seumur manusia setengah abadnya, separuhnya. Tapi lamanya engkau memberikan mereka makan di padang. Minta daging dikasih daging, minta telur puyuh, mungkin puyuh itu telur puyuh dikasih. Terus apa dikasih apa lagi? Roti mana? Roti? Mana rotinya? Sampai hari ini dunia belum bisa membuat roti mana. Amin. Mereka tidak berkekurangan. Siapa yang saat ini berkekurangan? Angkat tangan. Bukan saya yang mau memberi, tetapi siapa? Bapak Yahweh, Tuhan kita, Yesus. Amin. Amin. Apalagi pakaian mereka tidak rusak. Loh, pakaian tidak rusak, Bapak Ibu. Dan kaki mereka tidak bengkak. Luar biasa enggak? Artinya apa? Ketika kita dipelihara Tuhan, jangan banyak alasan mau datang ibadah. Aku lagi hari ini kurang fit, minumlah vitamin. Aku kurang fit, pakai. Kakiku mulai pegel-pegel sebelah ini. Yang satu juga pegel-pegel. Nah coba, cuma kasih pegel aja, nggak mau ibadah.
Coba nanti kalau dikasih lebih dari pegel bagaimana? Menyesal. Ketika nggak bisa berjalan, menyesal. Betul nggak? Mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih dikasih kekuatan, kesehatan, itu mahal harganya Bapak Ibu. Amin. Ketika kita dikasih oksigen 1 jam berapa duit? Berapa duit yang tahu? Mahal. Tapi kita dikasih keleluasaan untuk menghirup oksigen udara yang segar. Ayo, luangkan waktu untuk beribadah kepada Bapak Yahweh. Amin. Jangan banyak alasan. Mereka 40 tahun pakaiannya nggak rusak. Mereka nggak akan kekurangan, bahkan kakinya nggak bengkak. Coba Bapak Ibu disuruh berjalan 1 kilo aja sudah ngap-ngapan. Ini 40 tahun. Betul? Kakinya nggak ada yang bengkak. Apa artinya? Dia mau taat, mau setia. Ya, apa yang diperintahkan Elohim. Makanya di Matius 7 ayat 21 nanti akhir, ya, di akhir akan berseru-seru memanggil nama Tuhan, Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal. Ya, Bapak Yahweh tidak mengenal mereka. Artinya apa? Nggak melakukan kehendak Bapa. Next, kita percepat. Pemeliharaan Bapak Yahweh, Matius 14 ayat 20. Kita baca biar kita sama-sama membaca ya, jangan saya aja. 1, 2, 3. Dan mereka semuanya sampai kenyang. Orang memotongkan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan termasuk perempuan dan anak-anak. Haleluya. Pemeliharaan Bapak Yahweh hebat gak? Pemeliharaan Tuhan Yesus hebat gak? Di sini dikatakan mereka semuanya makan sampai apa? Kenyang. Bahkan sisa berapa? 12 bakul. 12 bakul. Luar biasa nggak? Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Yang ikut makan kira-kira berapa? 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Kalau di total berarti lebih dari 15.000 kan? Kalau satu keluarga membawa 3 anak, kalau ada yang membawa perempuan 2, betul nggak? Berarti begitu luar biasanya. Siapa yang bisa meniru mujizat ini di dunia ini? Belum ada yang bisa. Dengan membagikan 2 ikan, betul nggak? 2 ekor ikan dengan 5 roti. Coba Bapak Ibu beli roti, mungkin rotinya yang segede bal raksasa lah, dibagi dengan 5.000 orang. Coba di kalkulator, cuma kebagian berapa kira-kira? Kebagian apa tidak? Artinya apa? Tuhan kita memberi itu awet, ya, bahkan bisa memberkati orang. Amin. Jangan kita hidup ini mengumpulkan harta, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi sesuai daftar Elohim, ketika engkau diberkati harus menjadi berkat. Menjadi berkat itu seperti apa? Melakukannya, bukan ditabung saja, bukan dimasukkan kantong sendiri saja, tetapi harus berani berbagi kepada yang membutuhkan, kepada yang lemah. Amin. Siapa yang mau bertindak seperti itu? Upahnya sama ini. Amin. Itu Bapak Ibu. Coba ayo, ketika kita diundang, siapapun, kalau kita sudah melakukan daftar Elohim, pasti seisi rumah itu akan menyediakan hidangan, perjamuan kasih buat tamu-tamunya. Amin. Jangan pernah pelit. Bagaimana aku mau beri? Tadi aja anakku cuma makan tempe. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Wah, enggak, uangku cuma 50.000. Bagaimana nanti kalau Pak Gembala datang 5 orang, 50.000 berarti cuma 10.000. Saya belikan paket lah di Padang. Kira-kira seperti itu ya kan? Oh enggak seperti itu. Tetapi ketika Bapak Ibu dipelihara Bapak Yahweh, ingat janda Sarfat, dia memberi dalam kelimpahan, kekayaan atau
kekurangan enggak. Dengan hanya punya seketul tepung, segenggam tepung, tetapi ketika Elia datang ke sana, masakkanlah buat aku. Apa kata janda Sarfat itu? Baik, aku masakkan. Tetapi setelah kita makan masak bersama-sama, aku mati. Karena apa? Sudah nggak punya tepung lagi, sudah nggak ada tabung persediaan lagi. Tetapi janda Sarfat berani melangkah. Amin. Harus berani melangkah, berani melakukannya. Kalau enggak, kita coba kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti apa lagi? Ya, maafkan, kasihmu Tuhan. Cuma di bibir kasih lemah lembut, kasih murah hati. Tetapi prakteknya ketika saudara kita dalam kekurangan, kita memalingkan muka. Banyak yang terjadi seperti itu. Jangan bersenang-senang kalau saudara kita dalam kekurangan. Betul? Kita harus support, harus bantu. Seperti janda Sarfat. Berkat dicurahkan. Amin. Nah, next. Ya, peliharaan Bapak Yahweh. Matius di situ dikatakan ya seperti gandum. Next. Ya, pemeliharaan Yahweh sekarang apa yang Bapak Ibu terima hari ini? Pemeliharaan Bapak Yahweh Tuhan kita apa sekarang yang Bapak Ibu alami terima hari ini? Kesehatan. Terus? Ya, apalagi? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang Anda makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Pernah nggak Bapak Ibu nggak makan? Pasti makan. Amin. Kalau nggak makan kebangatan. Betul nggak? Kalau sampai nggak bisa makan kebangatan, malu dong. Malu dengan siapa? Ayo, malu dengan siapa? Burung di udara Bapak Yahweh pelihara. Malu nggak dengan burung? Dia nggak menanam, dia nggak menabur, tetapi burung nggak pernah ada terjadi kelaparan mati, walaupun kita nggak tahu ya. Tapi coba Bapak Ibu, ketika kita pergi ke sawah, kalau kita pernah punya sawah, walaupun nggak punya sawah pasti pernah lewat sawah, burung berterbangan, apalagi namanya burung emprit. Wah, bawa pasukan, nggak ada yang ketika terbang bersama-sama jatuh pingsan kurang makan. Malah kita jaring, perutnya gendut-gendut, makannya kenyang-kenyang. Itu pertolongan Tuhan kita luar biasa dahsyat. Amin. Ya, jangan kita ngeluh, jangan kita cuma mengeluh, hilangkan ngeluh. Ya, jangan kita khawatir. Pasti memang manusia ada kekhawatiran. Tetapi kalau kekhawatiran itu melebihi dari hidupmu, menyertai terus, kamu Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain, nanti takut. Oh, aku divonis dokter, ya umurmu tinggal 3 bulan lagi. Ada nggak yang divonis dokter umurnya tinggal 3 bulan lagi? Ya, kalau ada, tolak itu. Sebab yang memberi umur itu adalah Sang Pencipta, Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, jangan membuat hidup Bapak Ibu ketika divonis akhirnya lesu, nggak bergairah. Nah itu terjadilah seperti omongan dokter itu. Next, hidup itu lebih penting daripada makanan. Kenapa? Makan butuh nggak? Penting nggak? Artinya apa? Hidup itu lebih penting daripada makanan. Kadangkala kita begini,
Ya, di hari Minggu, hari apapun ibadah, ketika ada persekutuan kita lebih penting disuruh diperintah lembur oleh atasannya mengalahkan untuk hal ini. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo, siapa yang pernah? Aku dulu pernah. Saya waktu masih bekerja. Ya, ayo ingat, nggak masalah. Kita minta ampun kalau hari ini kita sedang mengalami proses. Ya, proses itu enak nggak? Bapak Ibu, proses itu enak nggak? Ya, enak kalau kita bisa menerimanya. Tetapi ada yang ketika diproses marah, murtad, meninggalkan Tuhan, banyak. Tetapi kalau kita punya iman, bukan iman, jangan iman-imanan saja. Ketika kita diproses, iman kita semakin naik level. Amin. Ya. Nah ini Bapak Ibu, hidup itu lebih penting daripada makanan. Ayo, jangan sampai meninggalkan persekutuan ibadah. Hidup kita harus berserah sama Tuhan, pasti dipelihara. Amin. Next. Nah ini Bapak Ibu, kehidupan ada ilustrasi perumpamaan rumput. Ada 2 macam rumput. Semua sama-sama hijau, semua sama indah. Amin. Apa itu maknanya? Apa maknanya? Alami dan ya? Alami dan palsu. Nah, alami dan palsu. Demikian juga ada orang Kristen alami dan palsu. Ya cuma iman. Ngomongnya dia. Ibaratnya seperti saya umpamakan juga ilalang dan gandum hampir sama. Tumbuh bersama. Tetapi satunya perusak. Tetapi di depan Bapak Ibu sama-sama memuji haleluya. Haleluya, terpujilah nama Yahweh. Tetapi kenyataannya di belakang hatinya kotor. Hatinya pendendam. Hatinya suka pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berkumpul dalam kumpulan pencemooh. Amin. Tetapi yang dikehendaki ialah yang merenungkan daftar Elohim siang dan malam. Demikian iman kita, kehidupan kita seperti rumput, nggak lama. Buat apa kita menderita? Kalau kita diproses, buat apa kita nggak semakin mendekat sama Tuhan? Nah ini gambaran orang Kristen, sama-sama hijaunya, tetapi yang satu tidak berakar. Ketika diproses, meninggalkan Tuhan. Ketika kesinggung oleh wakil gembalanya dan para imam, pergi. Tapi di dalam satu gereja sama-sama dia memuji Tuhan. Wah, bahkan rohaninya luar biasa. Kalau kita lihat, hati-hati. Saya pelayanan 25 tahun. Tetapi banyak yang terjadi seperti ini. Ilalang dan gandum bertumbuh bersamaan. Tetapi pada waktu memanennya, ya gandumlah yang akan dibakar. Demikian juga Bapak Ibu. Kita harus, iman kita harus mantap. Jangan pernah bimbang. Dunia semakin rusak. Bapak Ibu boleh lihat berita di mana-mana, kedengaran gempa bumi dahsyat. Kemarin di mana? Gempa bumi Rusia. Berapa skala Richter? 8,8. Luar biasa dahsyat. Hidup kita sementara. Ayo hati-hati. Siapa yang hidup nanti ketika meninggal? Oh, jarak 1 tahun lagi bangkit nggak ada. Ini bedanya. Kalau kita nanti dihakimi, Bapak Ibu jangan menyesal. Kita ini bersiap-siap selalu, berjaga-jaga selalu, mempersiapkan diri kita. Ketika nanti ada rapture, diangkat, Bapak Ibu gak ketinggalan. Kalau ketinggalan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Toleh kanan kiri, memandang satu sama lain. Bagaimana aku?
iman kita terus semakin kuat menghadapi situasi dunia yang sedang bergelora ini. Dunia nggak baik-baik saja, tetapi kalau kita dipelihara Bapa, kita menjadi anak-anak yang baik. Amin. Amin. Next. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Next tadi. Ini pengulangannya. Tubuh itu lebih penting juga daripada pakaian. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan kehidupan kita? Kadang-kala kita menjadi batu sandungan. Oh, itu Pak Darmo sering ke gereja, tapi rumah tangganya ribut terus. Saya tetangganya sering melihat ada UFO. Ya, loh, kok di rumahnya Pak Darmo sering ada UFO terbang? Setelah disyuting di kamera ternyata piring yang terbang. Ya, jangan seperti itu. Kita harus lemah lembut. Amin. Amin. Mengasihi keluarga, mengasihi istri, mengasihi suami. Amin. Amin. Itulah perintah Tuhan kita. Perintah yang tertinggi apa? Yang berat menurut Bapak Ibu. Ya, kasihlah musuhmu. Ringan apa berat itu? Berat. Tapi bisa nggak melakukan itu? Harus. Kalau bisa, Bapak Ibu mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Ada pangkatnya. Udahlah, aku nggak peduli pangkat. Yang penting aku masuk surga. Ya, jangan. Nggak ada seperti itu. Kalau saya masih bisa melakukan hal-hal yang salah, oh nanti Pak Gembala sugeng, nggak apa-apa, kamu masih banyak salah. Aku masukkan ke surga di emperannya, seneng emperan surga daripada di neraka. Betul nggak? Tapi nggak ada seperti itu, Dafar Elohim. Ya, upah dosa adalah maut. Apa maut? Mati. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Next, pemeliharaan Yahweh sekarang. Tadi kita baca sama menggunakan ILT 3. 1, 2, 3. Amatilah Burung-burung yang tidak membulkan ke dalam bumbu. Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Haleluya. Bukankah kita lebih bernilai daripada burung-burung itu? Amin. Tuhan Bapa pelihara. Tidak akan mengalami lapar, tidak mengalami kekurangan uang. Memang burung udara nggak butuh uang, tetapi kita tetap Bapa pelihara. Amin. Amin. Tadi waktu saya main ke Bekasi ada saudara yang dipelihara Bapak Yahweh sampai hari ini. Amin. Bahkan kita semuanya mengalami proses. Keluarga ini kuat menghadapi utang piutang yang bukan 1.000, 2.000, tapi 1.000 juta. Ya, lebih. Tetapi bisa dilewati. Sama, Gembala mengalami seperti itu waktu COVID. Gembala belum mendirikan ini. Utangnya berapa? Ya, hampir 1 M. Semuanya lepas landas. Mobil Innova kejual, mobil kejual. Berapa mobil saya kejual? Masih punya utang. Karena proyek lockdown semuanya. Tapi saya sama keluarga bikin mesbah keluarga nih. Jangan seperti saya ya, ketika dibuat doa baru merengek-rengek. Tapi nggak apa-apa, ini buat motivasi. Saya sama istri, anak, cucu, setiap jam 4 sebelum jam 4 saya udah bangunin. Padahal saya sakit Bapak Ibu. Kalau saya di sini pasti saya sudah dibawa ke Wisma Atlet. Saya mengalami sesak napas. COVID pertama datang di Depok kalau nggak salah. Loh, siang-siang jam 11 saya kok mengalami sesak napas dengan secara tiba-tiba. Wah, saya sudah takut. Ini bagaimana? Waduh, saya berapa sudah nggak nyaman ini. Pasti saya kena waktu itu. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus Bapa yang memberikan hikmat. Saya pergi ke dapur, waktu itu di workshop ada dapur kantin.
Saya ambil bawang merah, saya ambil bawang putih, saya punya, saya telan. Nggak kok lega. Pertolongan Bapak Yahweh. Akhirnya saya pergi ke Lampung dengan di lockdown. Saya di Lampung malah jadi bulan-bulanan karena KTP saya dicap merah. Merahnya apa? Di sini udah merah. Mau berobat ditolak. Akhirnya apa? Bikin mesbah. Bapak Yahweh, tolong kami. Terus pokoknya selama itu hampir 6 bulan ya lebih. Saya bikin mesbah keluarga. Kalau nggak ada COVID, mungkin saya jarang bikin mesbah keluarga seperti ini. Ini sebenarnya penting. Di tengah-tengah COVID, saya harus membayar utang. Uang sudah nipis. Bagaimana Bapak Yahweh? Puji Bapak Yahweh, saya dikasih proyek Bapak Ibu di tengah COVID. Akhirnya rumah yang saya beli di Lampung itu belum saya renovasi. Rumah kampung. Ya, Bapak Yahweh kirim supaya renovasi, saya dikasih proyek. Pada waktu di tengah COVID, saya bisa merenovasi rumah itu. Amin. Bisa memberkati tukang-tukang yang ada di kampung itu. Ada fotonya nggak? Belum. Nanti rumahnya jelek. Sekarang puji Bapak Yahweh, rumah bisa untuk berapa orang? Pak Billy sudah bilang ke sana. Nah itu ya, dapur aja lebih besar dari tempat ini ya Pak. Bapak Yahweh, utang dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, karena saya mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Berbahagialah ketika kau mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Dan siapakah dari antaramu yang dengan khawatir sanggupkah menambahi 1 hasta pada usianya? Ayo yang khawatir, kira-kira umurku 80. Dengan kekhawatiran terus, apakah umur kita ditambah panjang? Semakin berkurang. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Daftar Elohim ini untuk menegur kita, mengingatkan kita. Ketika iman kita semakin lemah, ayo baca firman Tuhan. Amin. Next. Ya, masih pembayaran Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Dan seterusnya. Next. Ya, nggak perlu ya harus khawatir kok besok nggak punya pakaian. Pasti sekarang pakaian tidak melimpah. Bahkan kalau bisa lebih, bisa disumbangkan. Ada yang membutuhkan. Amin. Ya, jangan ditumpuk. Pakaian yang sudah masih berguna, ayo disumbangkan. Kemana? Ke gereja, nanti bisa disalurkan. Kalau ditumpuk nanti dimakan rakyat. Banyak yang membutuhkan, yang layak pakai nanti. Next. Sebab itu Matius 6 ayat 31. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Ya, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya itu Bapak Ibu. Semuanya itu akan dicari bangsa-bangsa. Apa bedanya? Kalau kita masih sibuk dengan urusan dunia, apa bedanya? Mana yang dinamakan anak Bapak Yahweh? Perbedaannya di mananya? Kita harus tampil beda. Amin. Amin. Anak Bapak Yahweh, anak Tuhan harus tampil beda. Amin. Katakan kanan kiri, kita harus tampil beda. Kita harus tampil beda. Nah itu. Ya, ketika tampil beda kok ragu. Ya, ada yang ragu. Nah ini Bapak Ibu, perjalanan kita Bapak Ibu di dunia ini, kekuatan kita berapa tahun? Umur 20 masih sekolah, kuliah selesai 24, 25 ya, baru bekerja. Apa langsung menikah? Ada yang langsung menikah, ada yang langsung bekerja. 25 tahun bekerja, ketika kita mendapat kontrak atau mendapat karyawan tetap, ketika kita selesai kerja sampai lupa, pensiun itu umur berapa?
Umur 55, berarti 30 tahun kita bekerja di perusahaan masih digunakan. 30 tahun dianggap kita masih kuat, produktif. Setelah itu dipensiunkan. Menunggu berarti umur 55. Umur kita kebanyakan dijanjikan di kalau kita berapa tahun? 70 sampai 8 tahun. Ya, 80. Berarti 20 tahun ini kita masih produktif nggak? Kira-kira. Apakah kita sudah dicap menjadi minuman cap kaki 3? Ya. Kira-kira. Ayo, kalau Bapak Ibu umur sekarang, Bapak Ibu hitung-hitung umur. Ya, 50. Siapa yang 50? Siapa yang di atas 50? Ya toh? Takut enggak? Waktunya sudah dekat. Itu yang dimaksud. Ya, waktunya sudah dekat. Ayo. Ketika dipanggil, ya, hidup kita rusak. Sakit enggak? Ngeri enggak? Yang datang nanti, yang menjemput kita bukan malaikat surga, tetapi malaikat maut dengan tubuh yang besar seperti Pak Billy. Kalau saya mempraktekkan kurang, ya kan? Karena mereka membawa di hadapan penghakiman. Siapa namanya? Dilihat di buku kehidupan, nggak ada namanya. Ya kan? Pak Yori nggak ada. Bawa ke sana. Contoh. Padahal Pak Yori nanti masuk sama Yim. Amin. Ini ilustrasi Pak ya. Supaya apa? Ayo kita seberapa yang ada. Jangan iri dengan mayoritas. Keselamatan kita ini bukan diiming-imingi yang enak-enak. Keselamatan kita ini ada persyaratannya. Bukan hanya aku pokoknya datang ke gereja, aku percaya Tuhan, aku selamat, aku masuk surga. No. Matius 7 ayat 21 dikatakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Nanti banyak orang yang memanggil nama Tuhan, 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 tetapi engkau tidak masuk ke surga. Bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah WL, pemain musik, imam, dan segalanya, bahkan mengusir setan demi namamu? Kenapa aku masuk dunia yang sulit, yang sukar? Karena engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Enggak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Kita tulis daftar Elohim 10. Jangan membunuh, jangan. 10 itu Bapak Ibu bisa mempraktekkan berapa persen? Berapa nilai? Bahkan kasihlah musuh, kasihlah sesamamu. Itu perintah yang luhur, yang tinggi. Kalau kita bisa mempraktekkan itu. Kenapa berat untuk mengasihi? Ya, mengampuni orang lain. Kenapa berat? Enggak berat. Kok yang kami pasang itu ringan sebenarnya. Tergantung kitanya mau melakukannya. Seperti itu. Next. Nah, ada syarat dipelihara Bapak Yahweh. Apa di situ dikatakan? Kita baca sama-sama sebagai janji Bapak Ibu ada di tempat ini dimanapun berada. 1, 2, 3. Tapi jadilah kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya kita berikan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan Yahweh. Siapa? Yahweh dan kebenarannya. Bapak Ibu percaya nggak semuanya akan ditambahkan? Percaya nggak ini? Imani nggak? Semua akan ditambahkan ini. Apa yang ditambahkan? Kepadamu apa? Bukan masalah aku materi saja Bapak Ibu. Sehat itu sudah diberi, sehat itu berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu mau punya uang berapa M? T, tetapi memakai kursi roda. Mau? Enggak mau. Tetapi mau duitnya, tetapi aku enggak mau di kursi roda. Jangan sampai hidup kita sia-sia.
Pergunakanlah waktu yang ada, yang masih ada umur kita 50, 70, 20 tahun lagi, 80, 30 tahun lagi, 90, 40 tahun lagi. Kuatkah hidup kita? Masih sehatkah kita? Masih kuat naik tangga? Enggak. Jangan sampai masuk kamar mandi jatuh. Banyak yang terjadi seperti itu. Apa? Stroke. Kalau umur kita sesuai Alkitab, saya 80, 30 kurang, karena 52. Berarti 2 presiden, 3 menjabat 10, 10, 30. Lebihnya ya dikasih lebih lah sama Bapak Yahweh. Tapi sehat, amin. Tapi kuat. Bahkan 10 saya mau, tapi saya sehat. Nggak lama. Kemarin Pak Jokowi 10 lewat 10 tahun. Ini Pak Prabowo sudah hampir 2 tahun ya. Sebentar lagi selesai 10 tahun, ganti lagi. Lama, singkat sekali waktu. Waktu sudah disingkat. Inilah yang dimaksud kedatangan Tuhan sudah dekat. Next. Kerajaan Elohim dan kebenarannya. Elohim beserta segala kuasa dan kebesarannya. Kebenarannya firman Yohanes 17:17. Kuduslah mereka siapa? Kita semuanya dalam kebenaran Dafar Elohim, bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita firman ini kebenaran, pasti hidup kita benar. Amin. Hidup kita benar, perilaku kita benar, ya, moral kita benar, kita punya etika yang luhur. Apalagi sopan santun ada di dalam kehidupan orang Kristen, karena kita tampil beda. Kalau tampil beda berarti hidup kita benar, tidak menjadi batu sandungan orang lain. Tetapi bisa nggak kita melakukan ini? Bisa nggak kita melakukan ini? Mengapa? Pilihan ada di Bapak Ibu, ya, hanya 2. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang lebar? Mau pilih yang sempit? Pemeliharaan Bapa Yahweh sempurna. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik. Dia baik. Katakan dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat persoalan hidup, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik. Dia baik bagiku. Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Yahweh baik? Amin. Lewat persoalan hidup yang sedang Bapak Ibu hadapi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. 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 Tuhan kita menolong kita indah tepat pada waktunya. Amin. 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 Next. Apakah kita kenal Tuhan? Ya, kalau nggak kenal kebangetan. Ya, seperti di Yesaya 42 ayat 8. Akulah Tuhan Yahweh, itulah namaku. Kalau Bapak Ibu nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal hukum-hukumnya, berarti Kristen hanya datang ke gereja Tuhan. Kenapa? Ketika datang ke ibadah hanya nggak enak dengan gembala. Banyak yang seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu datang ibadah mencari sesuatu, mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari keselamatan, itulah yang Bapak Ibu cari. Seperti tadi, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin.
Pemeliharaan Bapa sempurna. Kadangkala kita yang tidak merespon, mengabaikan. Oleh karena apa? Banyak iming-imingan dunia yang akan menjatuhkan iman kita, hidup kita. Kita terbawa ke sana. Kita lupa iman, lupa Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan duduk di pemerintahan. Apakah sudah menjamin dia benar? Bahkan belum. Banyak yang duduk di kursi pemerintahan malah justru mencoreng nama Tuhan. Benar nggak? Buktinya kasus banyak. Ya, yang kemarin mengenai apa itu perpajakan. Dari awal dulu ya. Siapa itu Jayus Punya? Siapa itu? Jayus Tambunan. Makanya dinamakan Tambunan karena banyak duitnya menjadi tambun. Ya kan? Nah, jangan seperti itu. Yang terakhir siapa? Ada lagi Rafael. Kalau nggak salah, apa bapaknya? Ya itu. Apakah sudah menjamin kalau orang-orang percaya Yesua itu sudah benar? Malah justru disitulah tempatnya Bapak Ibu diuji. Ya, mungkin kalau 100.000 haram, ya kan? Wih, hebat ini dikasih 100.000 haram. 1 juta haram. Ya, berapa ada haramnya? 1 miliar. Waduh, sudah mulai nih. Matanya bergoyang-goyang ini, ya kan? Seperti itu. Jatuh. Tuhan nantilah urusannya. Akhirnya apa? Menjual kesucian. Ya, menjual buah sulung. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, pekalah dengan kebenaran dafar Elohim. Jangan sampai jatuh dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Tidak ada dafar Elohim mengatakan ketika engkau sudah dipanggil Tuhan, hidupmu masih penuh dosa, keluargamu, siapapun untuk mendoakan engkau ketika sudah dipanggil supaya masuk di dalam kerajaan Samaria. No, gak bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu mendoakan ya gak masalah. Tetapi kalau kita supaya memerintahkan Tuhan kita, Tuhan tolong keluargaku ini yang meninggal, hidupnya memang kurang benar, supaya masuk di dalam kerajaan Engkau ya Tuhan. Bisa gak? Gak bisa. Mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup ini, jangan engkau sia-siakan. Amin. Nah itu Bapak Ibu. Next. Nah syaratnya itu, tetapi carilah, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bergerak juga janganlah ia makan. Artinya kita mencari itu bukan hanya berdoa di kasur, di tempat tidur, enggak, tetap bekerja. Ya enggak ada kita berdoa terus tiba-tiba uang jatuh di depan kita, buk, sekepok, enggak ada. Dengan kita berkarya, kita berusaha, Bapa memberkati kita. Amin. Amin. Kita nyanyi lagu kasih yang sempurna. Ayo, masih. Kita mempersiapkan penapisan atau kita perjamuan, tapi kita angkat jamuan dulu. Siapa yang bertugas? Haleluya. Kasih yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini kami mengingat 2000 tahun yang lalu Engkau pernah mengalami aniaya. Engkau rela untuk dianiaya. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau rela melepas keilahiannya untuk menjadi manusia.
namun Engkau telah memenangkan dari maut itu. Dan kami mengingatnya Bapa, setiap awal bulan kami mengingat penderitaanmu 2000 tahun yang lalu. Diberkati yang melayani. Ada roh keunitian, ada roh sukacita. Urapi hamba-hambamu yang melayani. Dialah mau taat setia sampai mati, tetap percaya Yesua Tuhan kita. Diberkati. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan ku dapat
Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan engkau. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan. Angkat cawan Bapak Ibu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas cawan yang saat ini ada di tangan kita. Demikian juga sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Mesias. Kita ucapkan syukur. Kita ucap syukur. Haleluya. Membutuhkan para imam
maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya batu itu di bawahnya, dan duduklah dia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain, maka keduanya tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Nah, bahwa Bapak Daniel sudah menerima untuk menjadi imam, bahkan sudah sharing bahwa tugas yang saat ini diterimanya, Pak Daniel sudah menerima dengan sukacita. Dan kami sebagai gembala membutuhkan para imam, ialah kami bisa bekerja bersama-sama untuk membangun GPF YWIH yang ada di Medan Cilengsi ini. Dan yang pasti kita minta tuntunan Tuhan kita Bapak Yahweh. Terima kasih. Terima kasih. Urapan Bapak Yahweh terjadi. Untuk hari ini Pak Daniel akan ditapiskan menjadi imam. Ialah ketika sudah ditapiskan menjadi imam, maka Pak Daniel sudah siap untuk menanggalkan setiap kehidupan yang lama. Tidak kompromi lagi dengan dosa-dosa. Tetapi hari ini Pak Daniel sudah diberi kemenangan untuk mengalahkan dari segala iming-iming setan iblis. Terima kasih. Takat pujian melayani. Saya undang untuk tamu yang dari jauh,
bersaksi dan membagikan berkat buat kita. Haleluya. Dipersilakan. Saya nggak layak di situ. Saya bukan siapa-siapa. Perkenalkan, nama saya Paul. Kalau nama KTP di Bekasi Paul Wisa. Tapi kalau sesuai dengan akte Paul Joko Purnomo. Jadi memang orang tua saya yang laki dari Jawa, mama saya asli Manado. Saya datang ke sini bersama istri saya, Matilda Mantiri. Boleh berdiri? Lalu yang kakaknya Bapak Yori bukan saya, tapi istri saya. Tadi saya nyasar saudara-saudara. Jadi malu. Tadi kebetulan pin yang dikasih sama Pak Billy itu kok beloknya ke situ. Begitu saya turun udah disambut di sana. Saya pikir, wah ini dari gereja BPF ya. Tapi ternyata begitu saya masuk, saya lihat memang lagi pas penyembahan. Ya saya ikut penyembahan dong, ya kan. Begitu saya masuk ya kok gereja Betel Benua ya di sana. Saya lihat di sana, saya cari mana ponakan saya, nggak ada. Yang gede aja nggak kelihatan. Ya udah, saya positif thinking aja, mungkin mereka ketutupan tembok atau berdiri di sebelah sana kan. Tapi akhirnya saya kok terima SMS dari Pak Billy. Dari mana bro? Loh, lu emang di mana? Saya keluar, oh ternyata di seberang sini. Jadi itu kesalahan, ya kesalahan kami. Baiklah, saya mungkin nyanyi, saya bukan penyanyi. Gini ya, saya dulu pernah di GPF berapa puluh tahun yang lalu mungkin. Saya wakil gembala dari Bapak Wirasmono almarhum. Saya juga masih berhubungan baik dengan Pak Jakob. Saat di Amerika juga Pak Jakob minta tolong saya untuk bantu di Pak Jakob buka gereja di sana. Cuman saya hampir jadi ateis karena saya nggak pernah ke gereja Pak. Sebab begitu kontrak kerja kita nggak minta libur hari Sabat kan. Mereka dari pihak perusahaan yang kamu libur cuma hari ini. Ya, jadi selama di sana kalau ke gereja itu, kalau bisa ke gereja ya puji Tuhan, hanya Paskah sama Natal. Mau nggak mau saya harus bergabung dengan komunitas Kristen di sana. So mau cari GPF juga di sana nggak ada kan, mau cari mesianik juga nggak ada. Jauh, seandainya ada juga kita juga nggak bisa karena kita libur di hari Rabu. Jadi kalau pas ya cari komunitas lah, biar banyak saudara-saudara. Ini cuma itu aja. Terus apa lagi kesaksian saya? Ya saya dulu kami bikin gereja jemaatnya 20 tahun yang lalu sama Pak Wirasmono, kita masih persekutuan. Pada kami itu sebenarnya GPIB yang Cilitan yang di Kramat Jati itu GPIB Horeb. Tapi Pak Wirasmono ingin lebih lagi, sebab kita zamannya kami pemuda itu kita bergaul dengan gereja-gereja karismatik yang lain. Jadi kita ingin bikin persekutuan untuk menopang gereja. Tapi dari gereja menilai kita salah, oh ini gereja di dalam gereja. Akhirnya kita semua kasarnya dipecat lah ya, dideportasi dari komplek. Terus akhirnya kita bikin persekutuan. Lalu persekutuan kita semakin lama semakin besar, didengar oleh, dulu kita masih belum GPF, dulu kita masih GPR, Gereja Pimpinan Roh Kudus. Ya, didengar
sama orang Jawa Tengah, langsung sambangin kita, langsung udah ikut kami aja ya, karena kami dinaungin, kami berterima kasih lah ya. Jadi kita ikut GPR, tapi beberapa tahun kemudian kita pecah karena beda, nggak tahu lah itu urusan pemimpin di atas, kita jadi GPR. Dan kemudian beberapa tahun kemudian saya mesti keluar ya, karena mungkin ada yang ingin jabatan saya, bahkan kayak gini kan nggak digaji ya Pak ya, tapi ini digaji nggak? Tapi mereka mau rebut posisi saya gitu, ya udah saya lepas aja. Saya bergabung dengan satu grup mesianik, Judaism mesianik. Saya difitnah, wow Pak Paul dan keluarga sudah mereject Yesua. Justru kami di Messianic Judaism itu kami menjembatani antara Judaisme dengan kekristenan, dan kita percaya Yesua. Nah, tapi ya di gereja lama saya udah isunya kayak gitu ya, baru Hasim, puji Tuhan. Ya, akhirnya mereka menyadari juga ya, saya tetap berhubungan sama Pak Gembala Wirasmono sampai di akhir hayatnya. Satu hari sebelum dia meninggal juga dia minta saya main ke sana, saya tetap bantu Pak Wiras. Apapun Pak Wiras minta materi atau apa, saya tetap bantu. Maka sejak itu udah, makanya tujuan saya pulang ke Indonesia ini, oh ya saya tinggal di California ya, di Inglewood. Daerah saya itu daerah yang brongnya California. Tiap hari itu dengar tembakan, dengar polisi, sirene polisi, helikopter di atas rumah. Tapi baru Hasim, puji Tuhan, pemeliharaannya Bapak itu luar biasa. Amin. Sekalipun hampir jadi ateis, nggak pernah ibadah, nggak pernah apa, tapi ya Tuhan namanya anak ya, namanya orang yang anak yang sudah minta warisannya aja kembali ke orang tuanya masih dirangkul, bagaimana kita? Nah, gitu ya, puji Tuhan lah. Saya bisa kesini, tujuan saya pertama pulang ke Indonesia nengok keluarga jelas ya. Sebab saya masih punya anak satu di Bekasi, juga nengok keluarga. Tapi yang paling utama itu saya sebetulnya ingin nyekar baik itu orang tua maupun Bapak Gembala Wirasmono. Sebab ya bagaimana dia sudah seperti kakak buat saya. Jadi itu ya, kalau orang Kristen pada umumnya kalau nyekar itu kan pasti tabu. Tapi saya karena saya mengikuti akidahnya Judaism, ya yang mau menabur bunga silakan, tapi saya cuma kasih satu batu. Sebab batu itu lebih abadi daripada bunga. Kalau bunga bisa layu, tapi batu akan tetap abadi. Saya cukup surprise sekali di sini Pak PD jadi gembala muda Pak.